Nah, ini item-item panelnya ya sahabat ya. Ini dengan sistem otomatisasi ya. Ini ada yang paling ujung sini, ini namanya kontaktor. Ini yang menentukan atau mengendalikan daripada pompa air ya. Ini saya bagi MCB nya, ada utama 2, timer ya, juga tentunya adaptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang cukup cerah ini ya, kembali dari bibit unggul Blitar 5758 ingin membagikan sebuah pengalaman ya, sedikit pengetahuan ya. Besar harapannya semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat ya. Masih dan mungkin akan terus berkaitan dengan alpukat ya sahabat ya. Ini saat ini kita berada di Jatisari ya, tepatnya di Kabupaten Boyolali ya. Untuk apa kita di sini? Ini tanggalnya berapa hari ini ya? Saya lupa tanggalnya hari ini, tanggal berapa ini? Senin ya, tanggal 13 Desember 2021 ya. Saya kembali mengunjungi kebun yang beberapa minggu yang lalu sudah kita lakukan satu penanaman dropping bibit ya, penanaman dan juga penginstalasian drip. Kalau dibanding beberapa minggu yang lalu tentu ini sudah sangat berbeda ya sahabat. Kelihatan sudah tunas-tunasnya mulai jalan semua ini ya, bisa dilihat ini tunas-tunas mudanya sudah mulai jalan. Ini masih beberapa minggu ya sahabat ya, 2 minggu apa 3 minggu, belum sampai sebulan ini ya. Sudah luar biasa pertumbuhannya. Kuncinya di mana sahabat? Tentu sekali lagi diawali dari bibit yang unggul, bibit yang berkualitas ya, enggak bibit yang ecek-ecek, bisa saya bilang begitu ya. Kedua dari pengolahan lahannya, sekali lagi saya biasa pengolahan lahan itu dengan menggali minimal 60 kali 60 kedalaman 60 ya. Tanah galian itu kita pisahkan ya sahabat, lapisan atas dan lapisan bawah ya. Karena sekali lagi lapisan tanah itu tentu yang bawah yang sangat minim akan sinar matahari, tentu unsur harianya rendah ya. Makanya kita bagi jadi 2, ada tanah bawah, ada tanah atas. Nah, dari kedua tanah yang terpisah kemudian kita campur dengan kotoran kambing. Tentu untuk pupuk dasar itu kalau saya ya mewajibkan diri itu pupuk dari kotoran kambing yang sudah kita fermentasi kemudian kita giling ya. Kenapa harus fermentasi juga harus digiling? Tentu karena kaitannya nanti posisinya di bawah tanah itu biar aman ya. Kenapa harus difermentasi? Ya tujuannya agar nanti jamur-jamurnya tidak berkembang ya. Yang kedua, kenapa harus digiling? Tentu kalau digiling satu harapannya akan sangat mudah terserap oleh tanaman itu sendiri itu ya. Kemudian juga kita campurkan kapur. Apa fungsi kapur? Tentu kalau pengalaman saya, tanah ini juga mengandungi toksit ya, tanah ini ya. Bagi apa ya? Bagi tanaman yang baru ditanam ini cenderung tanah yang baru itu ada toksitnya bagi tanaman ya. Nah itu makanya perlu kita campurkan dolomit atau kapur pertanian ya sahabat. Nah juga kita menambahkan sedikit furadan ya, juga sedikit NPK ya. Tujuannya ketika tanaman ini sudah mulai ditanam di lahan yang baru,
akan cepat dalam hal adaptasinya, akan cepat dalam hal pertumbuhannya. Ya. Yang ketiga, bagi saya sukses dalam berkebun alpukat itu tidak lepas dari perawatan ya sahabat. Nah, ini pentingnya perawatan ya. Sistem vertigasi drip atau sistem pengairan menggunakan sistem tetes ini sangat menentukan sejauh mana sukses itu bisa kita dapatkan. Ini ada yang layu ya sahabat. Ini kemungkinan besar saat penanaman terjadi yang namanya pecah media, sehingga itu terjadi seperti ini. Itu kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua bisa karena ini tanahnya termasuk tanah yang kontur tanahnya merah ya sahabat. Ini kalau kering itu bisa berakibat pada pemutusan akar yang ada di bawah. Tuh, tetapi sekali lagi, bibit unggul Blitar tidak hanya menjual bibit yang unggul, bibit yang berkualitas, tetapi juga memberikan jaminan kepastian ya. Kalau ditemukan masalah seperti ini, sampai ini nanti mati umpama, ya karena garansi kita ini 3 bulan terhitung mulai tanam sahabat. Pasti akan ganti ya. Kita akan ganti ini. Ini ada 3 pohon, 1, 2, 3 ya. Ini akan kita ganti nanti kalau sampai terjadi satu kematian ya. Nah, air dalam vertigasi drip ini tentu sudah melalui fase hitungan yang panjang sahabat ya. Ini proses pabrikan, sehingga air yang menetes ini per jamnya sudah terhitung ya. Ketika nanti kita penyaluran pupuk pun juga tentu akan sudah sangat terhitung. Kalau sudah sangat terhitung itu nanti satu harapannya pertumbuhannya akan lebih merata, pertumbuhannya akan lebih cepat karena segala sesuatunya tertakar dengan baik gitu loh ya sahabat. Jadi tidak asal kita tuang saja kalau menggunakan sistem vertigasi drip ini ya. Ini memang untuk awal biayanya memang enggak terlalu sedikit ya, pun tidak terlalu banyak. Kalau kita hitung per tahun, pembagian per tahun ya ini jauh sekali sahabat ya. Pasti lebih murah dengan sistem drip ini sahabat. Nah, ini salah satu yang bisa menentukan ya, selain perawatan-perawatan yang lain. Misal penyemprotan dan pemupukannya. Ini juga akan sangat menentukan bagaimana hasil akhirnya ya sahabat ya. Jadi sekali lagi, sukses berkebun alpukat itu diawali dari bibit yang unggul, pengelolaan lahan yang baik, dan perawatan yang rutin. Itu harus kita jaga terus agar satu harapannya, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan ini sangat bisa tercapai dengan sesuai yang kita harapkan tentunya ya. Gitu. Jadi ini hal-hal yang tentu bisa kita ambil hikmahnya, bukan hikmah ya, tetapi pelajarannya. Ini sekali lagi sahabat sudah kita atur sedemikian sehingga ini benar-benar otomatis ya. Ini di sini ada solenoid valve ya, tentu ini yang harus aman ya, yang aman dari aliran listrik. Jadi ini harusnya harus arus DC bukan AC, sehingga aman ya. Panelnya ini juga di sini saya perlihatkan. Nah, item panelnya di sini ada box daripada pompa air ya. Ini ada adaptor ini tadi yang saya bilang menyuplai arus listrik DC ke solenoid. Ini ada yang namanya kontaktor ya. Kontaktor ini yang mengendalikan ini. Jadi otomatis standar itu sering terjadi rusak karena biasanya tegangan yang tinggi itu dari sini langsung ke otomatis di atas. Nah, itu otomatisnya akan cepat rusak.
Kalau kita menggunakan kontaktor seperti ini jadi arus yang ke atas, yang ke otomatis tandon itu akan arus yang bukan arus yang kuat gitu ya, akan dibantu dengan kontaktor ini. Ini MCB utama, ini yang memutus jalur utamanya. Ini MCB yang kedua, ini meliputi timer. Itu saja, mungkin itu ya apa yang bisa saya bagi pada pagi yang cerah ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat semua selalu dilimpah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.